Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dari teman-teman seputaran pendaftaran kartu prakerja, baik itu yang ada di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget ke teman-teman kalau misalkan aku balasnya itu telat atau bahkan ada yang gak terbalas oleh aku, karena aku perlu waktu untuk membalasnya satu-satu teman-teman. Nah, tapi biasanya jika pertanyaan itu banyak sekali kalian utarakan, pasti aku jelaskan di video selanjutnya. Dan di video kali ini kita akan membahas 9 pertanyaan dari teman-teman. So tetap stay tune di video ini, jangan di skip dulu agar teman-teman tahu mengenai informasi ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support YouTube channel ini. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas olehnya, amin. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, aku akan bahas dulu mengenai sebelumnya di tahun 2021 aku sudah pernah daftar kartu prakerja, tapi belum lolos. Apakah di tahun 2021 ini kita harus mendaftar akun prakerja lagi? Oke, jika seperti ini, teman-teman tidak perlu mendaftar akun prakerja lagi. Jadi, teman-teman tetap gunakan email dan password yang lama, kemudian langsung aja login ke dashboard prakerjanya, dimana nantinya teman-teman langsung aja melakukan klik gabung jika memang gabung gelombang kartu prakerja itu sudah dibuka. Misalkan teman-teman mau daftar gelombang 12, maka nanti akan muncul klik gabung itu di dashboard teman-teman, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Kak, dalam satu kakak boleh nggak sih kita daftarin 2 orang atau bahkan semuanya? Oke, jika seperti ini teman-teman nggak perlu khawatir. Kalian mau daftarin semuanya dalam satu kakak itu pun nggak masalah. Misalkan dalam satu kakak itu ada 5 orang, kalian mau daftarin 5-5-nya itu pun nggak masalah. Yang penting memenuhi syarat, yaitu umurnya minimal 18 tahun, kemudian bukan pelajar, bukan juga mahasiswa, bukan ASN, bukan anggota Polri, TNI, dan juga bukan pensiunan dari PNS. Itu aturannya teman-teman. Kemudian apakah berpengaruh ke lolos atau tidaknya pendaftaran kartu prakerja ini? Oke, nggak ada pengaruhnya sama sekali teman-teman. Jadi silahkan daftar-daftar aja. Karena kalau misalkan emang itu rezeki teman-teman, pasti juga teman-teman bakal lolos. Tapi kalau misalkan belum rezeki, ya udah, mungkin rezekinya di tempat yang lain gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Kak, dalam satu nomor itu boleh nggak sih kita daftarin untuk 2 akun, atau satu HP kita daftar 4 akun dan seterusnya. Jadi untuk satu nomor HP itu hanya bisa digunakan untuk 1 akun saja. Gitu juga email hanya bisa digunakan untuk 1 akun saja. Dan untuk e-wallet nanti, untuk rekening, kemudian e-wallet seperti OVO, GoPay, dan lain sebagainya, itu pun hanya bisa digunakan untuk 1 akun saja, tidak lebih. Dan jika teman-teman ingin mendaftarkan kartu prakerja 4 akun dalam 1 HP pun, itu tidak masalah dan tidak berpengaruh sama sekali. Yang penting nanti teman-teman itu nggak ketukar-tukar ketika melakukan pelatihan. Berikut juga teman-teman tidak lupa dengan email dan password yang kalian gunakan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, batas umur pendaftar kartu prakerja itu umurnya berapa, Kak? Nah, ini tadi aku udah jelasin. Untuk batas umur pendaftar kartu prakerja itu di aturannya itu tidak tertulis sama sekali. Jadi hanya tertulis batas minimal umur itu 18 tahun, kemudian bukan pelajar dan bukan juga mahasiswa. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, Kak, kenapa ketika kita melakukan verifikasi email itu muncul email harus ada abjad dan angka dan dalam artian gagal? Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini teman-teman, email kalian tuh sudah aktif, kemudian di email itu memang sudah ada verifikasinya. Ini tuh disebabkan karena dari akun prakerja ini kadang mengalami error websitenya teman-teman, atau bahkan sampai down gitu karena banyak yang melakukan pendaftaran di kartu prakerja ini. Nah, kalau misalkan email kalian kasusnya tidak valid atau tidak terdaftar atau bahkan pernah digunakan sebelumnya, silahkan teman-teman langsung aja ganti emailnya. Kalian bikin email, jadi kalian itu bikin aja email yang baru dan menggunakan email yang baru tersebut. Yang penting NIK kalian belum dimasukkan ke pendaftaran kartu prakerja itu.
Selanjutnya, kemudian pertanyaan ketujuh, Kak, saya sudah melakukan pendaftaran, tapi tidak dapat email verifikasi untuk pendaftaran kartu prakerja itu. Nah, coba teman-teman buka lagi emailnya, kemudian kalian lihat di bagian spam, ataupun kalian bisa klik aja semua email. Biasanya itu muncul di situ teman-teman, atau bahkan di bagian promosi. Karena kadang itu email dari prakerja atau nanti email dari pelatihan kalian itu biasanya munculnya kalau nggak ke spam, ke promosi, ya ke semuanya kalau misalkan nggak ada di kalau nggak ada di kota masuk utama. Kemudian ada lagi pertanyaan, Kak, saya sudah cek di email, di spam, itu nggak ada email verifikasinya, bagaimana, Kak? Oke, jadi jika terjadi seperti ini, saran saya sebaiknya teman-teman langsung aja bikin email yang baru. Pernah terjadi pada teman saya sebelumnya, pernah terjadi juga sebelumnya di mana dia itu menggunakan email yang pertama itu tidak masuk verifikasinya, mau ditunggu sampai besok berhari-hari pun nggak masuk. Jadi sebaiknya kalian segera aja ganti menggunakan email yang baru atau membuat email yang baru, kemudian kalian daftarkan lagi di prakerja. Itu nggak masalah karena kan kalian baru melakukan verifikasi email, belum menginput NIK ataupun KK kalian. Kemudian pertanyaan ke-8, Kak, kenapa kok gelombang tidak ditemukan? Nah, untuk gelombang yang tidak ditemukan ini aku sudah sering membahas di video-video sebelumnya, dimana jika gelombang tidak ditemukan itu karena memang klik gabung itu, karena gabung gelombang itu belum dibuka teman-teman sampai saat ini. Jadi sampai saat ini teman-teman itu baru bisa melakukan pendaftaran akun prakerjanya saja. Nanti jika sudah dibuka, pasti akan aku infokan juga di YouTube. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, saya sudah daftar prakerja, tapi kenapa tidak muncul tes kemampuan dasar dan motivasinya? Oke, jadi silakan teman-teman refresh saja. Nanti pasti akan muncul soal tesnya. Karena kemarin saya membantu teman untuk melakukan pendaftaran karena error ya. Jadi aku bantu melakukan pendaftarannya dan memang awalnya itu hanya sampai mengisi pernyataan, terus langsung kembali ke dashboard dan tertulis gabung gelombang itu. Tapi ketika aku refresh, itu muncul muncul tes motivasi dan kemampuan dasarnya itu muncul. Oke, jadi itu dulu pembahasan dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Karena satu kebaikan dari teman-teman itu akan membawa kebaikan yang lainnya. Oke, sekian informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.